Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nita Sofia SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Nah baik, langsung saja di sini kami dari kelompok 6 di mana yang terdiri dari saya Mela Nurzia sebagai moderator dan sebagai presentator pertama, lalu ada Maya Sari Siagian sebagai presentator kedua, dan ada Fitri Kurniati sebagai presentator ketiga. Oke, baik, langsung saja kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, adapun poin-poin yang tercantum di dalamnya yaitu yang pertama, ada pengertian pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013, lalu ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, lalu ada karakteristik implementasi. Oke, baik teman-teman, pada materi pertama ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu perihal pendekatan pembelajaran dalam kurikulum. Nah, di mana pendekatan pembelajaran dalam kurikulum ini merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan atau sebuah proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada kurikulum baru ini yang dikenal dengan kurikulum 2013, di mana diuji cobakan pada tahun pelajaran 2013 dan 2014. Hanya kurikulum 2013 dan 2014 hanya di beberapa sekolah di setiap kabupaten. Lalu kemudian kurikulum 2013 ini diwajibkan dilaksanakan oleh semua sekolah pada tahun pembelajaran 2014 dan 2015. Nah, di sini pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 ini di mana ia berbasis saintifik. Pada dasarnya terdiri atas 5 langkah pembelajaran, yaitu ada mengamati, bertanya, menalar, atau mengasosiasikan, lalu ada mencoba atau mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran ini, di mana guru perlu menentukan model yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, beberapa model pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Lalu, penerapan pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang mengimplementasi kurikulum 2013 selain dapat membantu menciptakan pembelajaran yang memenuhi standar proses. Nah, maksud standar proses di sini sehingga ia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, juga dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidik yang utuh. Oke, baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan pada poin pertama atau pada topik pertama kita pada pertemuan kali ini. Lalu pada topik kedua akan dijelaskan oleh teman saya atau presentator kedua, yaitu Maya Sari Siagian. Kepada Maya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada siswa, student centered approach. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher centered approach. Pendekatan berpusat pada siswa ini adalah pendekatan atau titik tolak tentang suatu proses pembelajaran di mana siswa atau anak berada pada pusat pembelajaran sehingga anak dapat belajar aktif sesuai dengan minat dan keinginan anak. Kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu belajar yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan kurikulum KTSP yang mementingkan pembelajaran berbasis eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kurikulum
2013 menggunakan pendekatan berbasis keilmuan, meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. KTSP juga merupakan kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satu pendidik dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih kepada Maya yang telah menjelaskan materi atau poin kedua kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya pada poin terakhir akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Fitri Kurniati. Kepada Fitri, saya persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik implementasi. Karakteristik penerapan kurikulum 2013. Dengan demikian, bahwa karakteristik dari kurikulum 2013 ini dapat menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh beberapa temuan terkait strategi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, guru melakukan diskusi dalam proses penyusunan RPPH. Yang kedua, guru menyusun RPPH melalui langkah-langkah yang sesuai. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran secara rinci. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Yang kelima, guru memberikan pendidikan karakter. Yang keenam, guru membimbing anak dalam belajar sesuai dengan pendekatan saintifik. Yang ketujuh, guru memilih dan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi. Yang kedelapan, guru melakukan penilaian otentik. Yang kesembilan, guru memilih dan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Yang kesepuluh, guru memberikan pengembangan belajaran. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik sendiri. Demikianlah halnya dengan kurikulum 2013. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri. Demikian halnya dengan kurikulum 2013. Adapun karakteristik kurikulum 2013 antara lain, yaitu pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetentif inti kelas yang terinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Baik, sampai di situ
itu materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Fitri Kurniati yang telah menjelaskan materi terakhir pada pertemuan kita kali ini. Dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Fitri tadi, yaitu mengakhiri video pembelajaran pada kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.